Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas beberapa soal, yaitu soal tentang Olimpiade Matematika. Ada 9 soal yang akan kita bahas, dari soal nomor 1 sampai soal nomor 9, tentunya dengan kesulitan yang berbeda-beda. Oke, langsung aja kita bahas dari soal nomor 1. Nomor 1, jika N sama dengan 2007 pangkat 2 ditambah 2008 pangkat 2, maka nilai dari akar 2N-1 adalah. Nah, kalau ada tipe soal seperti ini, kita lihat angkanya. Di sini ada 2, yaitu 2007 sama 2008. Sedangkan kita tahu bahwa 2008 itu kan bisa diuraikan menjadi 2007 ditambah 1, ya kan? Nah, jadi supaya nanti bisa kita gunakan pemisalan, maka ini nanti kita ubah terlebih dahulu. N sama dengan 2007 pangkat 2 ditambah 2008, ini kita ubah menjadi 2007 ditambah 1 pangkat 2. Kenapa? Supaya sama-sama 2007. Nah, setelah seperti ini nanti kita gunakan pemisalan. Yang kita misalkan siapa? Yang kita misalkan adalah si 2007 ini. Kita misalkan si 2007 adalah P, jadi P adalah 2007. Nah, karena P kita misalkan 2007, maka persamaan N ini menjadi apa? Jadi N sama dengan 2007, ini tadi P ya, jadi P kuadrat ditambah P plus 1 kuadrat. Nah, ini kita jabarkan, jadinya P kuadrat ditambah P plus 1 kalau dikuadratin itu P kuadrat ditambah 2P ditambah 1. P kuadrat ditambah P kuadrat adalah 2P kuadrat ditambah 2P ditambah 1. Nah, ini adalah N-nya. Kemudian, yang ditanyakan di sini adalah akar dari 2N-1. N-nya siapa? N-nya ini adalah 2P kuadrat plus 2P plus 1 ya. Jadi kita masukkan di sini. 2 dalam kurung, N-nya kita ganti sama 2P kuadrat ditambah 2P ditambah 1. Gini ya, dikurangi 1. Nah, jadinya akar dari, ini kita kalikan 2 kali 2, 4. 4P kuadrat ditambah 4P ditambah 2 kali 1 itu 2 dikurangi 1. Jadi akar dari 4P kuadrat ditambah 4P, 2 dikurangi 1 yaitu 1. Nah, ini kan dia bentuk kuadrat sempurna ya. Jadi sama aja dengan akar dari, ini kalau difaktorkan adalah 2P plus 1 dikalikan 2P plus 1. Atau sama aja dengan 2P plus 1 kuadrat. Sedangkan kalau kuadrat diakarkan maka kuadratnya hilang. Berarti dia tinggal 2P plus 1. Baru kita ganti P-nya siapa? P-nya adalah 2007. Berarti 2 dikali 2007 ditambah 1. Nah, sekarang kita hitung aja. 2 kalau dikalikan 2000 kan 4000 ya. 2 kali 7 14. Berarti 4014. 4014 ditambah 1. 4014 tambah 1 yaitu 4015. Nomor 2, bentuk yang paling sederhana dari 5 pangkat 2008 dikurangi 5 pangkat 2006 ditambah 72 dibagi 5 pangkat 2006 ditambah 3 adalah. Nah, kalau seperti ini jadinya ini bentuk eksponen ya, tinggal kita jabarkan aja. Kita tulis terlebih dahulu, yaitu 5 pangkat 2008 dikurangi 5 pangkat 2006 ditambah 72 dibagi sama 5 pangkat 2006 ditambah 3. Nah, kita lihat pangkatnya. Pangkatnya di sini 2008, 2006, 2006. Maka 2008 ini kita ubah menjadi 2006 plus ya. Jadi ini kalau diubah menjadi 5 pangkat 2006 ditambah 2 ya kan, karena 2006 tambah 2 itu 2008 dikurangi 5 pangkat 2006 ditambah 72 dibagi 5 pangkat 2006 ditambah 3.
Nah, ini sesuai dengan sifat eksponen ya. Kalau ada A pangkat M plus N, ini kan sama aja dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, jadinya ini kalau dijabarkan menjadi 5 pangkat 2006 dikali 5 pangkat 2. Dikurangi 5 pangkat 2006 ditambah 72 dibagi 5 pangkat 2006 ditambah 3. Nah, kemudian yang ini kan ada angka yang sama ya. 5 pangkat 2006, 5 pangkat 2006, maka nanti bisa kita keluarkan dari kurungnya. Jadinya 5 pangkat 2006-nya keluar dalam kurung, berarti kan sisa ini ya, 5 kuadrat dikurangi, ini kalau dikeluarkan kan berarti sisa 1, gini kita nulisnya. Ya. Ini kali ini kali ini gitu ya, ditambah 72 dibagi sama 5 pangkat 2006 ditambah 3 gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan di sampingnya kita lanjutkan di sini ya. Nah, 5 pangkat 2006 dikali ini 5 pangkat 2 itu kan 25 kurangi 1 adalah 24 ditambah 72 dibagi 5 pangkat 2006 ditambah 3. Nah, ini nanti bisa kita sederhanakan, ini kan 24, 72 itu bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian 24. Kenapa? Supaya sama, nanti bisa kita keluarkan gitu. Jadinya 5 pangkat 2006 kali 24 ditambah 72 itu adalah 3 dikali 24 ya, dibagi 5 pangkat 2006 ditambah 3. Nah, kemudian sama-sama ada 24-nya, ini 24-nya keluar. Kalau 24-nya keluar, jadinya 24 dalam kurung sisa apa? Sisa 5 pangkat 2006 ditambah 3 ya. Nah, ditambah 3 karena kan 24 kali 5 pangkat 2006 ini, 24 kali 3 itu ini ya. Dibagi sama 5 pangkat 2006 ditambah 3. Nah, kita lihat ini kan udah sama nih. 5 pangkat 2006 plus 3, 5 pangkat 2006 plus 3. Berarti tinggal kita coret aja, ya kan? Nah, kalau dicoret berarti hasilnya berapa? Nah, hasilnya berarti sisa 24. Nomor 3, bila X ditambah 1/X sama dengan 4, maka X pangkat 3 ditambah X pangkat min 3 adalah, nah, kita ingat bentuk perpangkatan 3 ya. Ini yang diketahui kan X ditambah 1/X. Otomatis yang ditanyakan pasti mengacu sama yang diketahui. Yang ditanyakan adalah X pangkat 3 ditambah X pangkat min 3. Dimana ini kan bisa kita tulis menjadi X pangkat 3 ditambah 1/X pangkat 3. Gini ya, ini tuh berapa? Gitu ya. Karena di sini pangkat 1, ini pangkat 3. Jadi kita ingat rumus, kalau ada rumus A plus B pangkat 3 seperti ini ya. Ini kan kalau dia dijabarkan itu menjadi A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat. Nah, kita ingat yang seperti ini. Ini yang ditanyakan adalah X pangkat 3 ya, X pangkat 3 ditambah 1/X pangkat 3. Jadi kan sama aja dengan A pangkat 3 ditambah B pangkat 3. Nah, dari bentuk ini, kalau misalkan kita nyari A pangkat 3 tambah B pangkat 3, berarti rumusnya apa? Ini kan tinggal pindah ruas aja ya. Jadi A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 itu kan sama aja dengan A plus B pangkat 3 dikurangi 3A kuadrat B dikurangi lagi 3AB kuadrat. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau mencari X pangkat 3 ditambah 1/X pangkat 3, maka ini anggap aja sebagai A pangkat 3 tambah B pangkat 3. Maka bisa kita gunakan rumus ini. Nah, jadi penjabarannya adalah X ditambah 1/X pangkat 3
dikurangi 3A kuadrat B. A nya kan X ya, berarti 3 kali X kali O kuadrat seper X, karena B nya adalah seper X, dikurangi lagi 3AB kuadrat, berarti 3X dikalikan seper X kuadrat. Gini ya. Jadi sama aja dengan X ditambah seper X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat per X, itu kan 3 kali X, tulis dulu aja nggak apa-apa deh, dikalikan seper X gitu ya, dikurangi 3X seper X, kalau dikuadratin sama aja dengan 1 per X kuadrat. Nah ini yang sama bisa kita coret aja. Ini X coret sama X, pangkatnya sisa 1. Ini pangkatnya sisa 1. Jadi ini bisa kita tulis X ditambah seper X pangkat 3 dikurangi, ini sisa X ya, jadi 3X dikurangi, ini sisa seper X, jadi 3 dikali seper X, gini. Nah ini sama-sama ada min 3 nya, kita keluarkan, jadi X ditambah seper X pangkat 3 dikurangi 3 dalam kurung, ini sisa X, ini sisa seper X. Udah tinggal kita masukkan aja nilainya. Nah X ditambah seper X itu nilainya adalah 4, jadinya 4 pangkat 3 dikurangi 3 kali 4. 4 pangkat 3 berapa? 4 pangkat 3 itu kan 64 ya, jadi 64 dikurangi 3 kali 4 adalah 12. 64 kurangi 12 sama dengan 52. Nomor 4, bentuk sederhana dari A plus 1 ditambah 1 per A min 1 dibagi A kuadrat dibagi A kuadrat min 2A plus 1 adalah, nah kalau seperti ini jadi tinggal kita, mudah ya, ini tinggal kita samakan penyebutnya ya. Nah ini kalau disamakan penyebutnya A plus 1 ditambah 1 per A min 1, ini kan berarti pernya kan A min 1 nih. Jadi kita tulis aja langsung di sini, kita samakan penyebutnya A-1. Ini kan sama aja dengan per 1 gitu kan. A-1 dibagi 1 itu A-1 dikalikan A, berarti A dikali A-1 ditambah 1 juga dikalikan A-1. Nah, ditambah ini 1 tetap ya. Dibagi ini boleh kita ubah menjadi dikali, maka dia dibalik. Jadi A kuadrat min 2A plus 1 dibagi A kuadrat. Nah, ini kita kalikan A kalikan A kuadrat, A kalikan min 1 min A. Kemudian ini jadinya plus A, min 1 plus 1. Min 1 plus 1 habis, min A plus A habis. Ini dibagi A min 1 gini ya. Dikalikan A kuadrat min 2A plus 1, ini sama aja dengan A min 1 kuadrat dibagi A kuadrat. Nah, ini yang atas kan tadi habis sisa A kuadrat, jadi A kuadrat dibagi A min 1 dikalikan A min 1 kuadrat dibagi A kuadrat. Nah, ini sama, coret. Ini sama, coret, sisa pangkatnya 1. Berarti hasilnya yaitu A min 1. Nomor 5, nilai dari akar 1994 dikali akar 1998 dikali 2002 dikali 2006 ditambah 256. Nah, kalau ada soal seperti ini kita harus bisa berpikir gimana caranya supaya soal ini bisa dikerjakan dengan mudah tanpa menggunakan kalkulator, gitu kan? Pertama kita lihat terlebih dahulu, di sini kan angkanya banyak nih perkaliannya. Jadi nanti kita ubah menjadi angkanya itu sama, ya. Nah, caranya gimana? Kita lihat dulu di sini bedanya. Dari 94 ke 98 itu kan ditambah 4 ya. Dari sini ke sini ditambah 4 juga. Dari sini ke sini ditambah 4 juga. Karena di sini ada 4 ya, berarti tengah-tengahnya kan nggak ada nih. Jadi nanti kita gunakan pemisalan angka yang di tengah-tengah antara angka yang diketahui ini. Kenapa? Supaya nanti ada yang sama hasilnya gitu. Nah, 94, 98 ini 2002. Tengahnya kan dia antara 98 sama 2002 kan 2000 ya. Maka nanti kita gunakan pemisalan. Kita gunakan pemisalan ya. Kita misalkan P-nya adalah 2000. Nah, kita gunakan pemisalan P sama dengan 2000.
Kalau P sama dengan 2000, maka nanti ini ya, angkanya ini kita ubah menjadi 2000 ya. Jadi sama aja dengan akar dari 1994. Kalau P-nya 2000, berarti kan 94 itu sama aja dengan P dikurangi 6 ya kan? Karena kan 94 itu sama aja dengan 2000 dikurangi 6. Jadi ini kita ubah menjadi P dikurangi 6. Ini dikali P dikurangi 2 gitu ya. 2002 itu berarti ini P ditambah 2, yang ini P ditambah 6. Nah, supaya nggak bingung, 1994 ini kan dia kan 2000 dikurangi 6. Kalau yang ini 2000 dikurangi 2. Ini 2000 ditambah 2. Ini 2000 ditambah 6 gitu ya maksudnya ya. Sedangkan 2000 kan P, berarti P kurangi 6, P kurangi 2, P tambah 2, P tambah 6. Ditambah 256. Nah, ini kan bisa kita kalikan kan. Kita jadikan perkalian P-6 sama P plus 6. Nah, kan dia menjadi lebih mudah nih. P-6 dikalikan P plus 6. Yang ini P-2 dikalikan P plus 2. Ditambah 256. Kalau ada A min B dikalikan A plus B, hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat ya. Jadi ini sama aja dengan P min 6 dikalikan P plus 6 sama aja dengan P kuadrat dikurangi 36. Sedangkan ini P kuadrat dikurangi 4 ya, ditambah 256. Nah, ini baru nanti kita kalikan ya. Jadi akar dari P kuadrat dikalikan P kuadrat adalah P pangkat 4 ya. Ini ke sini min 4P kuadrat min 36P kuadrat jadinya min 40P kuadrat. Ini kita kalikan, min 36 dikalikan min 4 hasilnya berapa tuh? Ditambah 144, masih ditambah ini ya 256. Jadi sama aja dengan akar, kita lanjutkan di sini. Jadi sama aja dengan akar P pangkat 4 dikurangi 40P kuadrat, 144 tambah 256 adalah 400. Nah, ini kalau misalkan dia kita kita faktorkan, itu kan dia P kuadrat min 20 dikalikan P kuadrat min 20. Gini kan ya, P pangkat 4. Nah, jadi sama aja dengan akar dari P kuadrat dikurangi 20 kuadrat. Kalau ada kuadrat diakarkan, berarti kan dia hilang ya kuadratnya ya. Jadi tinggal P kuadrat dikurangi 20. Sedangkan P-nya itu siapa? P-nya tadi adalah 2000. Jadi 2000 kuadrat dikurangi 20. 2000 kalau dikuadratin berarti kan nolnya 3, jadi kalau dikuadratin jadi nolnya 6 ya. 2 dikuadratin 4 berarti 4 juta dikurangi 20. 4 juta kurangi 20 berapa tuh? 3.999.980. Nomor 6, jumlah dari semua angka hasil 2008 pangkat 3 adalah. Nah, kalau soalnya seperti ini kan udah otomatis ya, kita pasti nggak tahu hasilnya kalau nggak bisa pakai kalkulator gitu kan, kalau secara logika ya. Tapi kalau ada soal seperti ini sebenarnya bisa kita akalin menggunakan rumus. Nah, rumus apa? Ini kan yang diketahui kan 2008 pangkat 3. Supaya mudah berarti kan kita ubah menjadi dia bentuk penjumlahan angka yang kalau dia dipangkatkan itu mudah. Misalkan 2000 kan kita pasti tahu ya Pak, 2000 kali 2000 itu berapa, itu kan lebih mudah dibandingkan 2008 dikalikan 2008. Maka kalau ada soal 2008 pangkat 3, 2008 pangkat 3 ini untuk menghitungnya bisa kita ubah menjadi 2000 ditambah 8 pangkat 3. Baru nanti kita jabarkan menggunakan sifat yang A plus B pangkat 3 ya. Gimana?
A plus B pangkat 3, rumusnya apa? Rumusnya adalah A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat. Nah, ini rumus dasar, jadi harus hafal ya. Nah, oke, 2000 sama 8. Ini 8 kalau dipangkatin 3 masih besar ya. Jadi nanti kita sederhanakan lagi. Kalau kita sederhanakan dibagi 4 sebenarnya bisa, cuma nanti 2000 kalau dibagi 4 kan 500. 500 pangkat 3 susah ya. Jadi kita buat menjadi dia 1000 aja ya. Jadi 2000 itu sama aja dengan 2 kali 1000. Ditambah 8 itu 2 kali 4 dipangkatin 3. Nah, nanti 2-nya keluar. Jadi 2 dalam kurung 1000 ditambah 4 dipangkatin 3 gitu ya. Karena 2 kali 1000 2000, 2 kali 4 8. Nah, 2-nya ini kita pangkatin terlebih dahulu. 2 pangkat 3 itu 8. Jadi 8 dalam kurung 1000 plus 4 pangkat 3. Nah, ini baru kita cari menggunakan rumusan yang ini tadi ya. Berarti ini supaya lebih mudah, 1000-nya kita ubah menjadi 10 pangkat 3 gitu ya, biar nulisnya nggak kepanjangan nolnya. 10 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3. Jadi 8 dalam kurung, ini saya di sini aja deh ya. Sini aja deh karena panjang. Berarti 8 dalam kurung ini 10 pangkat 3 ditambah 4 dipangkatin 3 pakai yang rumus yang ini. Jadi ini sebagai A sebagai B gitu ya. 10 pangkat 3 dipangkatin 3 ya, berarti kan dia 10 pangkat berapa? Kalau ada pangkat dipangkatin kan pangkatnya dikali. 3 kali 3 itu 9. Berarti 10 pangkat 9 ditambah B pangkat 3, B-nya 4 pangkat 3, kemudian ditambah 3A kuadrat B, 3A kuadrat A-nya ini tadi 10 pangkat 3 ya, 10 pangkat 3 dikuadratin berarti 10 pangkat 6 dikali B, B-nya 4 ditambah 3AB kuadrat, A-nya itu 10 pangkat 3 dikalikan B kuadratnya, B-nya 4 kuadrat gitu. Nah, yang bisa kita hitung, yang bisa kita jabarkan, maka ini kita jabarkan. Jadi 8 dalam kurung 10 pangkat 9 ya, ditambah 4 pangkat 3 itu berapa? 4 pangkat 3 itu 64 ya, 64 ditambah 3 kali 4 ini 12 kali 10 pangkat 6 ditambah ini 4 kuadrat 16 dikalikan 3 itu 64 ya enggak? Sorry 48 ya, 48. Jadi 48 ini kali 10 pangkat 3. Nah, sekarang tinggal kita kalikan, ini 8-nya masuk. 8 kali 10 pangkat 9 itu 8 kali 10 pangkat 9 ditambah 8 kali 64 adalah 512 ditambah 8 kali 12 itu 96 kali 10 pangkat 6 ditambah 8 kali 48 itu 384 kali 10 pangkat 3. Nah, sekarang kita urutkan ya dari yang pangkat tertinggi ke pangkat terendah. Jadi 8 kali 10 pangkat 9 ditambah ini ya 96 kali 10 pangkat 6 ditambah 384 kali 10 pangkat 3 ditambah 512. Nah, ini nanti harus kita jumlahkan. Ngejumlahinnya gimana? Nah, pakai bersusun aja. Ini kalau kita tulis 8 kali 10 pangkat 9 itu kan sama aja dengan 8 kali nolnya 9 kan, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 gitu ya, nolnya 9. Nah, kemudian yang 96 pangkat 6 berarti ini 96 pangkatnya 6 berarti nolnya 6. Nah, ini 384 kali 10 pangkat 3 berarti 384, ini 10 pangkat 3 berarti nolnya 3. Kemudian yang terakhir adalah 512. Nah, ini kita jumlahkan karena ini kan dia penjumlahan semua, jadinya 8 ini 0, kemudian 96, ini 384, ini 512. Jadi ini hasilnya adalah 8096
384 5 1 2 seperti itu. Sedangkan yang ditanyakan adalah jumlah dari semua angka. Jumlah dari semua angka hasilnya kan ini ya. Jumlah dari semua angka berarti angka ini semuanya kita jumlahkan ya. Maka jumlah dari semua angkanya yaitu 8 ditambah, kalau 0 nggak usah ditulis, 8 tambah 9 tambah 6 tambah 3 tambah 8 tambah 4 tambah 5 tambah 1 tambah 2 gitu ya. Maka hasilnya adalah 17 tambah 3 itu 23, 26 tambah ini 34, 38 tambah 5 43, 44, 46. Jadi jawabannya yaitu 46 gitu ya. Lumayan ya. Nomor 7, jika A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 sama dengan 637 dan A plus B sama dengan 13, maka nilai dari A min B kuadrat adalah, nah ini pakai rumus yang tadi lagi ya, yang pakai rumus yang perpangkatan 3. Nah, A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 itu kan kalau dia dijabarkan itu sama aja dengan A plus B pangkat 3 dikurangi 3 A kuadrat B dikurangi 3 AB kuadrat gitu ya, sama dengan 637. Nah, kemudian kalau misalkan udah seperti ini kan bisa kita keluarkan nih. Jadi A plus B pangkat 3 ini sama-sama ada 3, jadi dikurangi 3, ini A nya keluar, ini B nya keluar, jadi 3AB dalam kurung itu A plus B sama dengan 637. A plus B nya di sini adalah 13, berarti 13 pangkat 3 dikurangi 3AB dikalikan 13 sama dengan 637 gitu ya. Oke, nanti tinggal pindah ruas aja. Jadinya ini pindah ke sana, 3 kalikan AB kalikan 13. 3 kalikan 13 itu kan 39, jadi 39 AB. Kita tulis dulu deh, 13 pangkat 3 dikurangi 39 AB sama dengan 637. Ini pindah ruas, 39 AB ini pindah ke sana. 13 dipangkatin 3 itu adalah 2197 dikurangi 637. Jadi 39 AB sama dengan 2197 dikurangi 637 ya, itu adalah 1560. Berarti AB sama dengan 1560 dibagi 39 yaitu 40. Nah, kalau A kali B nya ketemu, yang ditanyakan adalah A min B kuadrat. A min B kuadrat ini kalau dia dijabarkan sama aja dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB. Nah, A kuadrat tambah B kuadrat kan kita belum tahu ya, sedangkan A kuadrat tambah B kuadrat itu sama aja dengan A plus B dikuadratin dikurangi 2AB. Nah ini kan penjabaran dari ini masih ada min 2AB lagi gitu. Jadi A plus B kuadrat dikurangi 4AB. Masukkan A plus B nya adalah 13, jadi 13 kuadrat dikurangi 4 kali AB, AB nya adalah 40. Nah, 13 dikuadratin adalah 169 dikurangi 4 kali 4 16, berarti 160. 169 dikurangi 160 adalah nomor 8. Berapakah angka terakhir dari 2008 pangkat 2008? Nah, kalau misalkan yang ditanyakan adalah angka terakhir dari 2008 pangkat 2008, berarti kita perlu tahu digit terakhir aja ya. Sedangkan kita tahu bahwa digit terakhir dari bilangan pangkat 8, digit terakhir ya, dari bilangan 8, nah ini harus tahu
Dimana kalau digit terakhir dari bilangan 8 pangkat 1 itu kan hasilnya 8 ya, berarti digit terakhirnya 8. 8 pangkat 2 itu kan 64, berarti digit terakhirnya adalah 4. 8 pangkat 3 itu kan 512, berarti digit terakhirnya adalah 2. Dan 8 pangkat 4 adalah 4096, jadi digit terakhirnya adalah 6. Dan ini nanti dia akan terus berulang ya, kemudian dia akan berulang, jadi dia akan berulang setiap 4 ini gitu. Nah, karena dia di sini berulang, maka kalau pangkat 2008 kemungkinan digit terakhirnya kan antara ini kan 8426, 8426, dia berulang seperti itu. Karena pangkatnya di sini adalah 2008 dan dia berulang setiap 4 kali, maka 2008 itu kita bagi sama 4. 2008 kalau dibagi 4 hasilnya adalah 502. Jadi dia habis dibagi ya. 2008 dibagi 4 itu pas 502. Karena 2008 itu habis dibagi 4, berarti digit terakhirnya adalah yang ini gitu ya. 2008 habis dibagi 4, maka digit terakhirnya adalah 8 pangkat 4 ini sama dengan titik-titik 6. Jadi angka terakhirnya yaitu angka 6. Jadi di sini kan kita nggak tahu angkanya berapa, yang pasti angka terakhirnya adalah angka 6. Nomor 9, ini soal terakhir ya. Nilai-nilai dari A, B, dan C memenuhi persamaan berikut ini. A kali B dibagi A plus B sama dengan 1/2. BC dibagi B plus C sama dengan 1/3. AC dibagi A plus C sama dengan 1/7. Tentukanlah nilai dari A min C pangkat B. Berarti kan untuk mencari A min C pangkat B, kita harus tahu A-nya berapa, B-nya berapa, sama C-nya berapa. Jadi kita jabarkan ya. Nah, yang pertama kita jabarkan terlebih dahulu. A kali B dibagi A plus B sama dengan 1/2. Ingat, di sini perbandingannya 1/2. Ini supaya dia menjadi angka 2 biar dia tidak seper ya. Maka ini kan bisa kita balikkan. Kalau dia dibalik, maka dia jadi A plus B per AB sama dengan 1/2 kan jadi 2/1. 2/1 itu 2. Gitu ya. Nah, ini kalau dijabarkan A plus B dibagi AB itu kan sama aja dengan A dibagi AB ditambah B dibagi AB dibagi 2 gitu kan. Ini coret-coret, ini coret-coret. Jadi ini tinggal 1/B ditambah 1/A sama dengan 2. Nah, jadi AB dibagi A plus B sama dengan 1/2 sama aja dengan 1/B tambah 1/A sama dengan 2. Maka bentuk yang ini kan dia serupa nih, nggak usah kita jabarkan lagi, maka langsung aja. Jadi BC dibagi B plus C sama dengan 1/3. Dia kan serupa sama ini ya, karena di sini AB berarti kan 1/B tambah 1/A. Karena ini B sama C berarti kalau diubah menjadi 1/B ditambah 1/C. Kalau ini setengah jadi 2, berarti ini 1/3 jadi 3. Kemudian yang ketiga juga sama. Yang ketiga itu berarti AC dibagi A plus C sama dengan 1/7. Kalau dia diubah menjadi 1/A ditambah 1/C sama dengan 7. Gitu ya. Nah, udah berarti ada 3 buah persamaan. Persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Karena di sini dia pakainya per berarti nanti ini kita misalkan ya. Kita misalkan 1/A ini adalah X, kemudian 1/B ini adalah Y, dan 1/C itu adalah Z. Nah, dari persamaan pertama 1/B ditambah 1/A, 1/B itu kan Y ya, 1/A itu X. Jadi X plus Y sama dengan 2. Yang kedua, ini Y, ini Z. Berarti Y ditambah Z sama dengan 3.
Kemudian seper A tadi X, jadi X ditambah Z sama dengan 7 gitu ya. Oke, berarti tinggal kita eliminasi aja ya. Anggap ini persamaan karena ini udah 1, 2, 3, berarti ini 4, 5, 6. Nah, sekarang kita eliminasi, misalkan eliminasi dari persamaan 4 dan 5. 4 dan 5, jadi X plus Y sama dengan 2. Y plus Z itu kan sama aja dengan Z plus Y sama dengan 3. Nah, kita hilangkan Y-nya. 2 kurangi 3 adalah min 1, Y dikurangi Y habis. Ini berarti ini sama dengan ya, X min Z sama dengan min 1. Ini persamaan ke 7 gitu. Nah, ini ada X min Z, ini ada X plus Z, sama-sama ada X sama Z nya, berarti kan bisa kita eliminasi ya antara persamaan 6 sama 7 ya. Jadinya X plus Z sama dengan 7, X min Z sama dengan min 1. Ini tinggal kita jumlahkan aja supaya Z nya hilang. 7 dikurangi 1 itu 6, ini habis. X ditambah X itu 2X, berarti X sama dengan 3. Nah, karena X nya 3, bisa kita mencari Y sama Z. Nah, misalkan pakai persamaan yang keempat, X plus Y sama dengan 2. X nya itu 3, berarti Y sama dengan 2 dikurangi X ya, berarti 2 kurangi 3, ketemunya min 1. Sekarang kita cari yang Z nya. Nyari yang Z, Z itu Y plus Z sama dengan 3, Y nya min 1 plus Z sama dengan 3, berarti Z nya sama dengan berapa? Pindah ruas ya, min 1 pindah ruas jadi plus 1, 3 tambah 1 itu 4. Nah, berarti udah ketemu X nya 3, kemudian Y nya min 1 dan Z nya 4. Nah, yang ditanyakan adalah, yang ditanyakan itu apa? A min C pangkat B. A min C pangkat B. A nya itu A min C pangkat B. Oh, tadi ini masih XYZ ya, XYZ. Tadi kan kita misalkan X nya itu 3. Kalau X itu seper A, berarti A nya berapa? Berarti A nya sama dengan sepertiga, karena kan kebalikannya ya. Kemudian Y sama dengan min 1, berarti Y nya tadi kan seper B. Jadi B sama dengan 1 dibagi min 1 itu tetap min 1. Kemudian Z nya itu 4. Nah, Z ini tadi kan seper C ya, berarti C sama dengan seper 4. Oke, berarti kita masukkan ke sini A min C. A nya itu sepertiga dikurangi C. C nya itu seperempat pangkat B. B nya adalah min 1. Ini kita samakan penyebutnya per 12. 12 bagi 3 4, 4 kali 1 4 dikurangi 3 pangkat min 1. 4 kurangi 3 kan 1 ya, berarti 1 per 12 pangkat min 1. 1/12 pangkat min 1 itu sama aja dengan 12. Nah, oke, itu tadi 9 soal tentang soal-soal Olimpiade Matematika ya untuk latihan. Semoga bermanfaat. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.